Dalam praktik keperawatan, komunikasi terapeutik bukan sekadar berbicara. Inilah cara perawat membangun rasa aman, memahami kebutuhan klien, dan membantu proses perawatan berjalan lebih manusiawi dan efektif. Sikap terapeutik mulai terlihat bahkan sebelum perawat banyak berbicara. Cara kita hadir secara fisik sudah memberi pesan apakah klien aman, diperhatikan, dan dihargai. Berhadapan dengan klien menunjukkan kesiapan untuk hadir penuh. Posisi ini membantu hubungan terasa langsung, jelas, dan tidak mengesankan perawat sedang menghindar. Kontak mata yang wajar membantu klien merasa didengarkan, bukan menatap terus-menerus tetapi cukup untuk menunjukkan perhatian dan kesungguhan. Saat perawat sedikit membungkuk ke arah klien, bahasa tubuh itu biasanya dibaca sebagai tanda minat dan kesiapan untuk memahami cerita klien. Sikap tubuh yang terbuka juga penting. Tangan yang tidak menyilang dan posisi tubuh yang tidak tertutup membuat klien lebih mudah merasa diterima. Sebaliknya, postur yang kaku atau menjauh bisa membuat klien menahan diri. Klien mungkin merasa perawat terburu-buru atau tidak sungguh ingin mendengar. Tetap rileks membantu suasana menjadi lebih tenang. Ketika perawat tampak nyaman dan stabil, klien cenderung ikut merasa lebih tentram. Semua perilaku ini bekerja bersama, bukan gerakan yang dibuat-buat, melainkan kehadiran yang tulus dan konsisten selama interaksi berlangsung. Jadi, menghadirkan diri secara fisik dengan tepat adalah langkah awal untuk membuka komunikasi yang terapeutik, aman, dan penuh perhatian. Selain posisi tubuh, sikap terapeutik juga tampak dalam komunikasi nonverbal. Isyarat ini sering berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Isyarat vokal mencakup nada suara, kecepatan bicara, volume, dan jeda. Suara yang tenang dan teratur biasanya membuat klien lebih nyaman untuk melanjutkan cerita. Ada juga isyarat tindakan atau gerak tubuh seperti ekspresi wajah, anggukan, atau gerakan tangan. Semua ini memberi petunjuk apakah perawat benar-benar terlibat. Isyarat objek terlihat dari pakaian, kerapian, dan benda pribadi yang dibawa. Penampilan yang rapi dan profesional membantu membangun kepercayaan dalam hubungan terapeutik. Ruang atau jarak juga bermakna. Terlalu dekat bisa terasa mengganggu, sementara terlalu jauh bisa memberi kesan dingin atau tidak terlibat. Sentuhan dapat menjadi dukungan, tetapi harus digunakan dengan sangat peka. Kondisi klien, konteks klinis, izin, dan kenyamanan pribadi semuanya perlu dipertimbangkan. Yang penting, makna setiap isyarat nonverbal tidak selalu sama pada semua orang. Latar budaya sangat memengaruhi bagaimana kontak mata, jarak, atau sentuhan dipahami. Karena itu, perawat perlu peka membaca respons klien. Komunikasi terapeutik yang baik selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan, nilai, dan batas kenyamanan klien. Sesudah memahami sikap terapeutik, kita masuk ke dimensi respons. Di sini, kualitas tanggapan perawat sangat menentukan apakah klien merasa sungguh dipahami. Dimensi yang dibahas meliputi kesejatian, empati, dan konkret. Ketiganya membantu respons perawat terasa jujur, hangat, dan mudah dipahami klien. Kesejatian berarti perawat hadir sebagai pribadi yang asli, tidak dibuat-buat, dan selaras antara apa yang dirasakan, dikatakan, dan ditampilkan. Ketika perawat tampak sejati, klien lebih mudah percaya. Hubungan terasa lebih aman karena tidak ada kesan formal yang kaku atau respons yang sekadar prosedural. Lalu ada empati. Empati bukan simpati berlebihan, melainkan kemampuan memahami pengalaman klien dari sudut pandang klien, lalu menyampaikannya kembali dengan tepat. Aspek mental empati terjadi ketika perawat sungguh berusaha menangkap perasaan, makna, dan kebutuhan yang sedang dialami klien. Aspek verbal terlihat pada pilihan kata. Respons empatik perlu akurat, artinya sesuai dengan pengalaman klien, bukan tafsiran yang melenceng. Respons itu juga harus jelas. Klien sebaiknya dapat menangkap bahwa perawat memahami perasaan atau persoalan yang sedang disampaikan. Selain akurat dan jelas, empati perlu terasa alami.
Jika kalimat terdengar hafalan atau terlalu teknis, hubungan bisa terasa jauh. Aspek nonverbal empati tampak dari nada suara, ekspresi wajah, kontak mata, dan postur tubuh yang mendukung makna ucapan perawat. Sesudah memberi respons empatik, perawat perlu mengecek efektivitasnya. Lihat apakah klien merasa dimengerti, memberi penjelasan lanjutan, atau justru tampak belum nyambung. Dimensi terakhir adalah konkret. Perawat membantu klien berpindah dari ungkapan yang samar menuju hal yang lebih spesifik, sehingga masalah lebih mudah dipahami dan ditangani. Misalnya, saat klien berkata merasa tidak enak, perawat bisa membantu memperjelas apakah yang dimaksud adalah cemas, nyeri, takut, atau bingung. Jadi respons terapeutik yang baik itu sejati, empatik, dan konkret. Ketiganya membuat komunikasi lebih tepat sasaran dan lebih bermakna bagi klien. Dalam aspek nonverbal empati, kehangatan memegang peran besar. Kehangatan membuat klien merasa diterima sebagai manusia, bukan sekadar sebagai kasus. Kehangatan tampak pada wajah yang lembut dan tidak tegang. Raut ini membantu suasana interaksi terasa lebih aman. Mata juga berperan. Tatapan yang ramah dan penuh perhatian memberi sinyal bahwa perawat hadir bersama klien. Mulut dan ekspresi wajah yang sesuai, seperti senyum ringan pada saat yang tepat, dapat memperkuat pesan penerimaan dan dukungan. Postur tubuh yang terbuka, kepala yang mengarah pada klien, dan bahu yang tidak kaku menunjukkan kesiapan untuk mendengarkan. Lengan dan tangan juga menyampaikan makna. Gerakan yang tenang dan tidak gelisah membantu klien merasa lebih nyaman. Bagian dada, kaki, dan telapak kaki ikut berbicara lewat arah tubuh dan kestabilan posisi. Tubuh yang mengarah pada klien menandakan keterlibatan. Sebaliknya, kehangatan bisa rusak ketika perawat tampak terburu-buru. Klien akan cepat menangkap sinyal bahwa waktunya tidak cukup. Emosi yang berlebihan juga dapat mengganggu. Jika reaksi perawat terlalu kuat, fokus bisa bergeser dari kebutuhan klien ke respons perawat sendiri. Shock atau keterkejutan yang terlalu tampak dapat membuat klien merasa dinilai atau enggan melanjutkan pembicaraan. Penilaian terhadap orang lain juga menjadi hambatan besar. Saat perawat menghakimi, kehangatan hilang dan ruang aman untuk bercerita ikut tertutup. Karena itu, kehangatan bukan hanya soal ekspresi ramah. Kehangatan adalah kesiapan batin dan bahasa tubuh yang konsisten mendukung penerimaan terhadap klien. Sekarang kita masuk ke dimensi tindakan, dimulai dari konfrontasi. Dalam komunikasi terapeutik, konfrontasi bukan menyerang, melainkan membantu klien melihat ketidaksesuaian secara konstruktif. Tujuan konfrontasi adalah meningkatkan kesadaran klien terhadap perasaan, pikiran, atau perilaku yang saling tidak sejalan. Misalnya, klien mengatakan ingin pulih, tetapi terus menolak tindakan yang mendukung pemulihan. Di sini perawat dapat membantu klien melihat jarak antara ucapan dan tindakan. Konfrontasi tepat dilakukan ketika hubungan terapeutik sudah cukup aman dan ketika tujuannya benar-benar untuk membantu, bukan untuk membuktikan klien salah. Sebelum melakukan konfrontasi, perawat perlu menilai kesiapan klien, kekuatan hubungan, waktu yang tepat, serta kondisi emosional yang sedang terjadi. Perawat juga perlu memeriksa dirinya sendiri. Jangan sampai konfrontasi muncul karena frustrasi, marah, atau ingin mengendalikan situasi. Langkah pertama adalah clarify, yaitu memperjelas apa yang sebenarnya dikatakan, dirasakan, atau dilakukan klien. Berikutnya articulate, perawat menyatakan ketidaksesuaian yang diamati dengan bahasa yang spesifik, tenang, dan tidak menghakimi. Lalu request, perawat meminta klien meninjau, menjelaskan, atau mempertimbangkan kembali hal yang tidak selaras itu. Tahap terakhir adalah encourage, perawat mendukung klien untuk mengeksplorasi makna, pilihan, dan kemungkinan perubahan yang lebih sehat. Jika dilakukan dengan empati dan waktu yang tepat, konfrontasi dapat menjadi alat yang sangat membantu klien memahami dirinya dengan lebih jujur. Tindakan berikutnya adalah kesegeraan. Maksudnya,
Perawat peka terhadap apa yang sedang dirasakan klien saat ini, lalu meresponsnya pada momen itu juga. Kesegeran penting karena perasaan yang muncul di sini dan sekarang sering memberi petunjuk paling jujur tentang keadaan klien. Kalau perawat terlalu cepat pindah topik, momen penting itu bisa lewat. Klien mungkin merasa pengalamannya tidak sungguh ditangkap. Misalnya, seorang pasien berkata ia cemas menunggu hasil pemeriksaan. Respons yang segera bisa berbunyi, "Saya menangkap Bapak sedang sangat khawatir saat menunggu hasil ini." Respons seperti itu membantu klien merasa perasaannya terlihat. Dari sana, percakapan bisa bergerak lebih dalam dan lebih terapeutik. Kesegeraan juga bisa dipakai saat perawat melihat perubahan nonverbal, seperti suara yang menurun, mata berkaca-kaca, atau tubuh yang tiba-tiba menegang. Alih-alih mengabaikan tanda itu, perawat dapat menanggapinya dengan lembut dan spesifik, sehingga klien merasa aman untuk melanjutkan. Jadi, kesegeraan adalah kemampuan hadir pada momen emosional yang sedang berlangsung, lalu meresponsnya dengan peka, tepat, dan manusiawi. Tindakan lain dalam komunikasi terapeutik adalah membuka diri, emosional katarsis, dan bermain peran. Ketiganya membantu klien lebih terbuka, mengenali, dan mengolah pengalamannya. Membuka diri berarti perawat secara hati-hati membagikan hal yang relevan tentang dirinya, jika itu benar-benar bermanfaat untuk klien. Tujuannya bukan mengalihkan fokus ke perawat, tetapi membantu klien merasa lebih aman, lebih dipahami, atau lebih mudah terhubung. Karena itu, membuka diri harus singkat, relevan, dan selalu kembali pada kebutuhan klien. Lalu ada emosional katarsis, yaitu kesempatan bagi klien untuk mengekspresikan perasaan yang selama ini tertahan. Perawat dapat membantu dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang hening, menggunakan respons empatik, dan tidak buru-buru memotong cerita klien. Saat perasaan dapat dikeluarkan dengan aman, ketegangan emosional sering berkurang dan klien lebih siap melihat masalah dengan jernih. Berikutnya adalah bermain peran, yaitu latihan menghadapi situasi tertentu melalui simulasi yang terarah. Tahap awalnya adalah mendefinisikan masalah atau situasi yang ingin dilatih, sehingga tujuan latihan menjadi jelas. Sesudah itu, tentukan peran, jalankan simulasi, lalu amati bagaimana klien berpikir, merasa, dan bertindak selama latihan. Terakhir, lakukan evaluasi bersama. Bahas apa yang dirasakan, apa yang berhasil, dan apa yang masih perlu diperbaiki. Jadi, komunikasi terapeutik menuntut kehadiran fisik yang tepat, respons yang sejati, hangat, empatik, dan konkret, serta tindakan komunikasi yang dilakukan secara sadar sesuai kondisi klien. Semakin terlatih kita menerapkannya, semakin kuat hubungan perawat dan klien terbentuk, dan semakin besar peluang asuhan keperawatan memberi dampak yang benar-benar berarti. Itulah inti komunikasi terapeutik dalam praktik keperawatan. Bukan hanya teknik berbicara, tetapi cara hadir, memahami, dan menolong dengan penuh kesadaran.